Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barakatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa jami'i qurra'il mukhlisin wa jami'i hamalatil qur'anil azim wali manfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah wali syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Alladzina yaquluna, alladzina adapun orang-orang, naktun artinya sebagai naat atau badrun atau badal. Jadi boleh diterkipi yang alladzina gitu, atau boleh rupanya alladzina ya boleh. Maksudnya kan ayat yang kemarin bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu akan disediai oleh Allah Subhanahu wa taala surga-surga yang di bawahnya akan mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya, dan juga Allah beri istri-istri bahasa kita ya bidodari, bidodarinya yang suci-suci tanpa haid, tanpa nifas, ya kan, plus tanpa cemburu. Mas Amin, nak double 70 aman, itu ya, itu. Dan itu pun Allah rela, wes gak payah apa-apa, ndak sholat lagi, ndak apa-apa lagi, enggak di sana. Pokoknya namanya darun nikmah atau tempat kenikmatan. Itu nggak ada cemburu-cemburuan lagi, dan nggak payah nyarikan nafkah, Bang Edi, aman kan. Dalam kitab Jatuhul Akbar itu diterangkan jatah satu orang untuk 70 bidadari. Paling sedikit, ya. Jadi tidak usah khawatir Pak Topik ya. Jadi jatah satu orang itu 70 bidadari. Per satu bidadari Pak Topik itu oleh Allah dikasih 70 pelayan. Itu 70 pelayannya itu Pak Topik itu bebas, Pak Topik boleh pakai. Bebas hambatan. Tidak ada marah-marah, tidak ada cemburu-cemburuan, enggak payah ngopeni. Enggak payah nyarikan nafkah. Dadatin yang dulu aman pokoknya. Nah itu ya. 70 kali 70. Nah itu paling sedikit, Pak. Dan terus apa enggak lempor, Pak? Enggak usah khawatir, Pak Topik. Ya, di sana itu oleh Allah memang didesain itu kita memang mampu untuk itu. Kuat untuk itu. Enggak ada sakit tiga, tenang weh, aman ya. Enggak ada. Lah itu pun itu umpama yang jatah Pak Topik umpama itu udah saya khawatir Pak Topik, aduh nama Pak Topik di dadanya. Nah itu Topik, siapa nama panjang Pak Topik? Rabuan Topik, aduh tulisan itu di dada, tenang baik. Dia tidak mungkin nengok Pak Dato ada, tidak mungkin. Nengok, wah tidak mungkin, tidak mau dia. Jadi apa yang ada di tulisan di dadanya itu ya itulah. Tidak ketukar kok, tidak usah khawatir.
Nah itu ya. Jadi kayak gini kan mencari ya. itu ya. Jadi paling sedikit jatahnya itu 70. Setelah 70 itu satu bidadari itu atau itu dikasih oleh Allah 70 pelayan. Jadi 70 kali 70. Itu pun bebas badur pakai semua. Nah itu Pak ya. Enggak khawatir sakit pinggang, enggak khawatir sakit boyok. Nah, aman pokoknya Pak Topik ya. Itu. Dan itu pun khauraun Pak. Khauraun artinya apa? Pokoknya perawan terus. Nah itu ya. Saking cantiknya itu. Ibaratnya saking mulusnya Pak Topik. Sungsum di dalam apa itu nampak? Di dalam tulang itu. Wah itu nampak kan? Saking beningnya. Lo coba Pak Topik. Dah. Kacau kalah Pak. Kacau pokoknya. Nah itu. Tapi kalau di sana memang nggak apa-apa. Lah itu memang kita sudah didesain Allah sedemikian itu. Nah itu. Beda kalau di dunia Pak Topik. Ya kan? Sikok wae. Kalau yang minta tangguh tuh Anda kelap gede, nah kan gitu. Nah apalagi nak duo, bertengkar terus, tidur di emperan. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ani bi ulumi darani amin ya rabbal alamin. Kalau di sana enggak. Dan enggak usah khawatir minta belanja. Nah itu kalau di sana ya. Nah, kalau makanannya itu Pak Topik 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman, satu porsi seseorang. Jadi Pak Topik itu disediai 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman. Telak Pak, telak. Allah buat telak, Allah buat kuat di sana nanti. Nah itu ya. Nah. Jadi waladainal mazid. Pak Topik makan satu enak. Tambah makan lagi tambah enak. Semakin dimakan semakin enak dan seterusnya. Enggak khawatir sakit perut, enggak khawatir apa kekenyangan. Enggak khawatir Pak. Karena di sana enggak ada toilet, enggak ada WC. Dan enggak ada pembuangan. Nah itu Pak Topik ya. Nah, kalau di kita di Indonesia, kalau kita ada 80.000 jenis makanan minuman tidak tekor, bangkrut. Waduh, sakit petang ya juga Mbak. Makan daging lah tuh, yang enak katanya kan. Sepiring enak Pak Topik, 2 piring enak, 3 piring bawa ke tempat lupi, kekenyangan. Nah itu sakit perut. Nah mana kolesterol tinggi ya tuh ya, belum darah tinggi, stroke pula. Nah sudah pokoknya repot di dunia. Itu karena di dunia itu memang tempatnya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desainnya memang didesain lemah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang-orang yang disifati seperti itu di ayat yang kemarin itu yang bagaimana sih? Yaitu orang-orang yang mereka itu berkata, yaquluna berkata, ya Rabbana wahai Tuhanku, innana sesungguhnya kami itu amanna, percaya siapa kami, ayat sodakna artinya membenarkan siapa kami bika kepadamu, wa bi rasulika dan juga dengan utusanmu. Fakfir maka ampunilah semoga engkau memberi ampunan lana kepada kami, memberi ampunan dzunubana kepada dosa-dosa kami. Wakina dan semoga menjaga siapa engkau kepada kami ada benari kepada api neraka. Jadi orang itu yang mendapat kenikmatan seperti itu, yang disifati di ayat yang kemarin itu, di malam Senin yang kemarin, ayat yang ke-15 berarti itu orang-orang yang di dunianya ini itu mau mengakui, berkata dan mau mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, dan mereka beriman dan membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan juga mereka membenarkannya itu dengan mengerjakannya. Ya itu loh ya. Jadi dia percaya bahwa Allah itu Tuhan, terus dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikon sholat ya sholat, disuruh ke masjid ya ke masjid, suruh zakat ya zakat, suruh haji yang mampu ya haji, dan seterusnya. Jadi dia beriman, percaya
dan juga melaksanakan apa perintah Allah dan Rasulnya. Nah, maka orang yang demikian itu yang disifati oleh Allah besok di akhirat itu namanya orang-orang yang bertakwa di hadapan Tuhannya. Mereka akan diberi surga-surga yang akan mengalir di bawahnya, yaitu sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya, dan juga diberi istri-istri yang diterangkan tadi, yang suci-suci, tanpa haid, tanpa nifas, dan balik perawan lagi, dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal orang itu mau mengerjakan yang seperti itu, percaya kepada Allah, mau melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah yang diperintahkan Allah, maka ya janji Allah itu akan dipenuhi besok di akhirat, dan termasuk orang-orang yang berjaya atau beruntung. Fakfir, semoga mengampuni siapa engkau lana kepada kami, mengampuni dunubana kepada dosa-dosa kami. Waki, dan semoga menjaga siapa engkau na kepada kami agar benari kepada siksanya api neraka. Wakina itu 2 kata, 3 kata malah ya. Wawu itu 1 kata tersendiri, kalimat huruf. Ki itu kalimat tersendiri, namanya fi'il amar. Nah itu kalimat tersendiri, namanya isim dhamir. Nah itu begitu. Jadi kata-kata wakina itu 3 kata sendiri kalau dijabarkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wakina adzabana. As-sabirina, rupanya orang-orang yang membenarkan ala taati, atas taat kepada Allah, wa maksiati, dan menjauhi maksiat kepada Allah, itu naktun sebagai sifat. Wasadiqina, dan orang-orang yang membenarkan. As-sabirina, orang-orang yang pada bersabar ala taati, atas taat kepada Allah. Sabar itu ada 3. Sabar untuk melaksanakan taat, sabar untuk menghindari larangan Allah, sabar ketika mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas Kani dengar Allahu Akbar duhur, tetap dodos, tetap beres, aku sabar, berhenti dulu sholat. Itu namanya sabar di dalam taat. Allahu Akbar, lah Bang Edi masih nutup terpal, apakah turun dulu? Nah itu namanya sabar di dalam taat. Maksudnya turun tuh ya sholat Bang Edi, gitu. Enggak kok turun terus rokok terus naik lagi. Sang weda. Itu namanya sabar di dalam taat. Nah terus yang kedua namanya sabar di dalam maksiat. Nah kiranya budak kok lah nurut nian Bang Edi, dengan Bang Edi itu Bang Edi aku kan wae lah nah. Tapi karena Bang Edi tadi sabar untuk menjaga tidak bermaksiat, maka Bang Edi tidak mau. Maka itu namanya sabar di dalam maksiat. Nah itu orang tuh duitnya banyak, kemudian mengerjakan itu kejelekan itu bisa, tetapi dia tidak mau mengerjakan. Maka yang seperti itu namanya sabar di dalam maksiat, tidak mau mengerjakan maksiat padahal dia mampu untuk bermaksiat kepada Allah. Yang terakhir, yang nomor 3 namanya sabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sabar itu ada 3 itu. Sabar masa bodoh. Nah, itu udah boleh Mbak. Sabar masa bodoh. Wajib Mbak ngaji, belajar, tolabul ilmi itu wajib, jib bukan biro jibe. Kan nggih, aja dipadakne. Nah, niku masalah qanaah Badur, nggih. Qanaah utawa terima panggunging Gusti. Nerima apa? Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi 2 hal yang terima atau qanaah itu tidak boleh. Tentang masalah kebodohan dan tentang ibadah. Masalah kebodohan contoh, alah aku tidak usah belajar lah, wis sholat aku pokoknya ya begini, nak bener ya terserah, enggak ya terserah. Lah itu namanya qanaah yang dilarang. Ya, itu. Nah, salahnya kok nyuruh aku bisa ya begini kok. Atau Pak Tope kan, tidak mau nambahin belajar lagi, maka itu qanaah atau terima yang dilarang. Sholat ya begitu. Itu yang pertama masalah ilmu, masalah bodoh.
Terima kok bodoh, nah itu nggak boleh menurut Nabi. Oke ya, harus belajar bagaimanapun caranya, bagaimanapun sistemnya dari mulai kecil sampai mati. Nah, bisanya Pak Topik belajarnya macam mana? Nah itu caranya begitu, ya. Nah, tapi kalau Pak Topik, aku pokoknya bisanya ini, mau ya begini, nggak mau ya begini, nah, itu nggak boleh Pak. Kita jangan begitu. Kalau ada orang yang begitulah terserah. Nah itu ya. Tapi kita tidak boleh begitu. Itu termasuk qanaah yang dilarang. Yang kedua, menerima dalam ibadah. Nah sudahlah aku sholat di rumah terus kok tidak apa-apa lah jadilah. Tidak mau yang ke masjid jamaah atau aku tidak mau. Dan terima yang model seperti itu pun tidak boleh. Juga apapun kadarnya, Allah dan Rasulnya itu perintahkan dan Rasulnya mencontohkan bahwa kita juga itu ada waktu-waktu tertentu ke masjid, lah itu ya harus kita kerjakan. Jangan kok terima di rumah wae nah, terus tidak mau ke masjid, lah itu ya termasuk terima yang tidak boleh atau qanaah yang dilarang. Itu begitu. Wasodiqina dan orang-orang yang membenarkan fil imani di dalam keyakinan imannya. Wal qanitina dan orang-orang yang taat mutiina artinya pada taat lillahi kepada Allah. Wal munfiqina dan orang-orang yang senang bersedekah al mutasaddiqina artinya orang yang senang bersedekah. Wal mustaghfirina dan orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah kepada Allah. Biayakulu gambaran atau contohnya jika berkata siapa orang-orang tadi berkata Allahumma gfir lana, Allahumma wahai Allah ighfir semoga mengampuni siapa engkau lana kepada kami. Dan membenarkan tegak taat kepada Allah tadi, mau bersedekah, mau minta ampun tadi bil ashari di dalam waktu sahur akhiril laili artinya ketika akhirnya malam khusus bidikri dengan zikir li'annaha karena sesungguhnya sepertiga malam yang akhir itu waktu ghaflati waktunya lupa waladati naumi dan enak-enaknya tidur. Jadi kira-kira jam 2, jam 3, jam 4 itu adalah banyak orang sedang tertidur lelap. Makanya orang-orang yang mau bangun di waktu-waktu itu termasuk orang-orang pilihan. Ini ada satu lagi, ya. Salah satu loh ya, tidak semuanya. Salah satu tanda bahwa orang itu adalah orang soleh. Nah, untuk membedakan orang soleh nian dengan bukan, itu entah kali-kali, entah kolo-kolo dia tuh ada bangun sepertiga malam yang akhir, nah, ya, untuk sholat malam. Itu salah satu diterangkan di dalam kitabnya para ulama itu seperti itu. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain Pak Topik itu sama baik lah kita. Sholat orang tuh ya sholat lah, sedekah orang tuh sedekah lah, dan lain sebagainya. Kalau menolonglah. Tapi kalau bangun malam tegak sholat malam itu tidak semua orang ibaratnya itu mampu melakukan. Maka para ulama itu banyak yang mengatakan salah satu ciri atau pembeda bahwa orang itu orang soleh nian dengan yang soleh biasa istilahnya itu dia mau tegak sholat malam di sepertiga malam yang akhir di saat orang-orang lagi lupa, lagi tidur enak. Nah itu seperti itu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidah menyaksikan atau menjadi saksi siapa Allah itu Allah. Bayana artinya menerangkan siapa Allah ya khalqi kepada makhluknya
bidala ini dengan dalil-dalil atau kenyataan wal ayati dan juga tanda-tanda annahu sesungguhnya keadaan itulah ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya. Aila ma'buda artinya tidak ada yang wajib disembah fil wujudi di dalam wujudnya bil haqqi dengan sebenar-benarnya illa huwa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama menjadi saksi di dunia dan akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahida dan menjadi saksi bidzalika dengan demikian itu siapa al malaikatu para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala bil ikrari dengan apa namanya ikrar atau menyatakan diri, ya kan, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Itu yang pertama Allah sendiri, yang kedua para malaikat. Yang seterusnya wa ulul ilmi dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kenyataannya minal anbiya idara para nabi wal mu'minina dan orang-orang mukmin. Bi'tiqadi dengan i'tiqad yang benar walafdin dan juga lafaz iman dengan tegak bil qisti dengan sebenar-benarnya. Jadi yang menjadi saksi, ya kan, di dunia dan akhirat itu pertama hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua yaitu para malaikatnya Allah, yang ketiga orang-orang yang berilmu. Maksudnya benar-benar berilmu, baik dari golongan nabi maupun dari golongan orang-orang yang beriman. Nah, itu Mas Gani ya. Kalau Mas Gani ngaji benar-benar tahu nahunya, sorobnya, balagonya, manteknya, ngaji, baca benar-benar dipahami apa ilmu-ilmunya Allah itu. Jadi nanti di akhirat tuh Mas Gani nggak dihisab lagi. Terus ngaji susah-susah, kok paling mau tekan kene, ngotong-ngotong daftar jalalain ya kan? Kok di akhirat tuh masih dihisab dan kesane. Kan kasihan. Nah ini ajaknya Mas Gani untuk belain Mas Gani besok. Ya, kalau Mas Gani kok memang betul-betul ahli ilmu, nah itu di akhirat tidak payah dihisab lagi, tetapi hanya menjadi saksi. Nanti kalau muridnya Mas Gani sing ngaji, masyarakatnya, rakyatnya yang nurut, yang ikut sama dia, nah itu Mas Gani tinggal nginguk-nginguk bae. Nah, Mas Gani tanyai, ini kami atau Allah kan, umatmu, apa binaanmu, ya Allah. Ini kadang juga tidak, kamu umpama kan, itu lama kadang nampak, kadang tidak, lalu cuma menjadi saksi seperti itu. Itu orang-orang yang berilmu. Terus ngaji angel-angel Mas Gani kan, bengi melek belajar, kok sama akhirat dihisapnya tidak mesane Mas Gani, ya kan, kasihan. Nah itu seperti itu. Jadi besok yang menjadi saksi di dunia maupun di akhirat itu adalah pertama Allah sendiri, yang kedua para malaikat, yang ketiga para ahli ilmu baik dari golongan nabi maupun dari golongan orang-orang yang beriman. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumin fitarini amin ya rabbal alamin. Jadi Mas Gani cuma ditanyoi, nak buatmu tenang Mas Gani, yo ya Allah. Itu. Nah aku ngaku anak buah Mas Gani kok rupanya ya orang. Ya kan Mas Gani jadi saksi tadi. Itu kayaknya enggak pernah ya Allah. Ya wes enggak pernah kok. Lah gitu. Kadang teko kadang tidak. Nah, mending kadang teko kadang tidak. Sallallahu alaihi wa nafa'ani bi dzikri amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim baik dari golongan nabi maupun golongan orang-orang yang beriman dengan i'tiqad yang benar, maka termasuk besok di akhirat menjadi saksi. Yang pertama, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, yang menjadi saksi sendiri yaitu Allah sendiri, itu pertama. Yang kedua wal malaikat dan para malaikat. Nah, tinggal ditanyai, ini benar Kak? Dulu begini. Ya Allah. Ini benar Kak? Dulu begini. Ya Allah. Ini enggak. Ini dosa atau enggak? Dosa. Ya tinggal begitu malaikat sebagai saksi, tidak payah dihisab lagi, enggak ada ceritanya malaikat kok dihisab.
nyuwen-nyuweni. Terus yang ketiga yang menjadi saksi yaitu para ahli ilmu, orang-orang yang alim, baik dari golongan nabi maupun orang-orang yang beriman. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin bi tadbiri masnu'atihi, dengan ibaratnya itu memikir-mikir tentang ciptaan-ciptaannya atau buatan-buatannya Allah, wa nasbihi, dan juga ketentuannya Allah, alal hali, atas seketika, wal amili, dan juga mengerjakan fiha, di dalam masnu'at. Makna jumlah sebagai makna jumlah, atau tafarudi atau makna mufrad, boleh dimaknai jumlah atau fi'il fa'il, mubtada khobar dan seterusnya, atau boleh dimaknai dengan mufrad. Bil qisti, dengan adil, bil adli, artinya dengan adil. La ilaha illa huwa, la ilaha, tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, illa huwa, kecuali hanya Allah. Ngopo kok lafaz ini dibulak-balai, diulang-ulang karoro? Mengulang-ulang siapa Allah kepada lafaz la ilaha illa huwa atau la ilaha illallah ini takkid, dan karena sebagai taukid atau penguat al-azizi yang maha mulia, ilmu mulkihi, di dalam kerajaannya Allah subhanahu wa ta'ala, al-hakimi, dan juga yang maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam buatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya desainnya Allah itu maha hebat. Nah, itu setiap desainnya Allah adalah yang tiada tara-tara, tiada bandingnya. Inna dina indallahil islam wa mahtalafal ladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inna dina, sesungguhnya agama, al-mardu, artinya yang diridhoi, indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu huwa, adapun ad-din itu asli al-islamu, agama Islam. Jadi setelah diutusnya baginda Nabi, maka ibarat agama-agama yang terdahulu, ibarat kita itu masa aktifnya sudah habis, maka datanglah masa aktif baru, yaitu agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, selama-lamanya. Tidak ada lagi masa aktifnya habis hingga tutupnya dunia ini. Asara'u, artinya yang diberlakukan atau disyariatkan, al-mab'usu, yang diutus bihi, dengan agama Islam, siapa? Ar-rasulu, nabi, al-mabni, yang tetap, ala tauhid, di atas tauhid, wa bi qiraatin, dan itu di dalam bacaan yang lain bifathin, dengan dibaca fathah, anna badala min, sesungguhnya badal dari lafaz min, annahu ila akhirih, itu badal istimali, badal istimal namanya. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Wa maktalafa, dan tidak ada berselisih paham siapa alladzina, orang-orang utu yang diberikan, siapa alladzina alkitab, kepada kitab, rupanya al-yahudi, orang Yahudi, wa nasor, dan Nasrani, fitini, di dalam masalah agama, bi anna waqidun, gambarannya jika kok sesungguhnya satu, ba'dun, sebagian, wa kafaro, dan beringkar siapa ba'dun, yang sebagian, illa min ba'di, kecuali setelah datang, min ba'di ma, setelah datangnya sesuatu, ja'a, yang datang kepada mereka, apa? Ilmu bitauhid, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dengan lacut atau minal kafirin, dari golongan orang-orang yang kafir. Bainahum, di antara alladzina, wa man yakfur, wa man, dan ada barang siapa itu yakfur, kufur, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat, itu sari'ul hisabi, dan yang cepat hisabnya. Ayat mujawazati, artinya itu melewatkan lahu kepada hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an
Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa in hajjuka udah ngaji, pada makan dulu toh. Pada makan dulu, itu belokal-lokal lingkungnya. Badur, gitu akeh bidadari nih mbak. Nah itu lah. Bahaya.